Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang identitas nasional dan hal penting yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Jelaskan secara detail. Jawabannya, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati suatu warga bangsa sebagai identitasnya. Pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia yaitu menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia menjadi penciri yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antarbangsa, hubungan atau internasional. Melindungi jati diri bangsa dan negara Indonesia seiring dengan adanya tantangan globalisasi, menjaga eksistensi negara dan hubungan internasional. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika konstitusi yang dibuat oleh pemerintah mengalami pro kontra di masyarakat yang merasa kecewa dengan kebijakan tumpang tindih? Dijelaskan dengan kasus yang nyata. Produk hukum baru biasanya muncul untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah. Namun ada kalanya munculnya regulasi tidak mampu mengatasi masalah dan justru menghadirkan persoalan baru. Mengambil contoh bagaimana pembagian kewenangan antara pusat dan daerah berkali-kali berganti, daerah baru menjalankan satu undang-undang yang memberi mereka kewenangan di sektor tertentu. Tetapi kemudian muncul undang-undang baru yang mengubah semaunya. Banyak kewenangan kabupaten dan kota yang diserahkan ke pemerintah provinsi melalui Undang-Undang 23 tahun 2014. Namun dalam pengaturan sektor tertentu seperti diatur Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang minerba, kewenangan provinsi diminta oleh pemerintah pusat di Jakarta. Belum lagi kemudian muncul Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang kemungkinan atau kembali mengubah berbagai hal. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh mendahulukan hak baru kewajiban padahal kita mempunyai otoritas penuh terhadap hak? Jelaskan dengan contoh nyata dalam kehidupan masyarakat. Di tengah kehidupan masyarakat saat ini sangat dibutuhkan adanya kesadaran penuh tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga mampu menuju Indonesia sejahtera. Sebagaimana tema kegiatan ini, dengan tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban maka akan menumbuhkan rasa cinta pada tanah air yang muaranya terajut persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran warga negara Indonesia tentang hak dan kewajiban ini diselenggarakan dengan maksud untuk memberi motivasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan dalam mewujudkan satu kesatuan tingkah laku dalam mempersiapkan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan. Apakah negara Indonesia sudah menjadi negara demokratis? Jika sudah atau belum, berikan alasan secara rinci. Jawabannya, bukti normatif. Demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara. Jadi bukti normatif Indonesia adalah negara demokrasi adalah pada dasar konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam sejarah
ketatanegaraan Indonesia, semua kondisi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat menggunakan indikator 1. Akuntabilitas, 2. Rotasi kekuasaan, 3. Rekrutmen politik yang terbuka, 4. Pemilihan umum, 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Berikut penjelasannya. 1. Akuntabilitas. Dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. 2. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi harus ada peluang rotasi kekuasaan dilakukan secara teratur, damai, dan tidak hanya satu orang selalu memegang jabatan, tapi peluang orang lain tertutup. Rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan rotasi kekuasaan perlu satu sistem rekrutmen politik terbuka. Artinya setiap orang memenuhi syarat mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat, punya peluang sama melakukan kompetensi untuk mengisi jabatan politik. 4. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu adalah sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Dalam negara demokratis, warga negara dapat menikmati hak-hak secara bebas. Bukti empiris. Sedangkan bukti empiris Indonesia adalah negara demokrasi dapat dilihat dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu 1. Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1949. 2. Pemerintahan parlementer 1949 sampai 1959. 3. Pemerintahan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pemerintahan Orde Baru 1965 sampai 1998. 5. Pemerintahan Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Pertanyaan yang kelima, sebutkan dan jelaskan apa yang mendasari sebuah keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bisa diterima oleh masyarakat luas. Jawabannya, kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah. Identifikasi masalah atau identification of needs, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria, antara lain menganalisis data, sampel data, dan data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat, dan teknik-teknik peramalan. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategi alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi, dan analisis dampak lingkungan. Adopsi mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik, dan penggunaan teknik-teknik penganggaran. Sekian dan terima kasih.